Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ketemu lagi di channel Daber Doraemon Official. Dan hari ini spesial banget nih, hari ini aku bisa ketemu seorang Ibu Nobita. Boleh tahu nama lengkapnya siapa sih, Ibu? Namanya Kurnia Tulus. Kurnia Tulus. Wow, nggak kalah dengan nama penyanyi Tulus ya. Tapi lebih dikenal dengan Ibu Uni. Iya. Uni, karena orang Padang. Enggak. Oh, bukan orang Padang, tapi dipanggilnya Uni ya. Nggak tahu aku silsilahnya gimana bisa begitu. Oke. Dan kalian tahu nggak, Doraemoners, bahwa Ibu Uni ini adalah seorang pengisi suara yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia suara, ya, dunia dubbing. Salah satu perannya adalah sebagai seorang ibu dari Nobita. Bagaimana sih menurut Mbak Uni nih, sosok Ibu Nobita itu seperti apa sih? Oh, ya. Tegas, cerewet, ya nggak mau anaknya itu salah, tapi ya gimana? Karena ngeliat anaknya begitu, tapi dia tetap memperhatikan anaknya, supaya anaknya menjadi orang yang, karena satu-satunya kan. Itu seperti diri Mbak Uni sendiri atau enggak sih? Sehariannya sih yang cerewet. Hampir sama ya, cerewetnya gitu ya, apa bawelnya kepada anak-anak gitu, tapi demi kebaikan ya. Banget. Sudah berapa lama mendubbing atau mengisi suara sebagai Mama Nobita? Oh ya, lama banget ya. Tahun berapa ya? Tapi 2009-an ya, 2008 ya. Udah sekitar 10 tahunan loh. Wah, jadi kalian yang penasaran banget dengan mamanya Nobita kayak apa sih yang ngisi suaranya? Ini dia, namanya Mbak Uni atau Mbak Tulus. Ibu Nobita. Menjadi sosok spesial, tokoh spesial di diri Mbak Uni sebagai tokoh yang didubbing oleh Mbak Uni. Ya sih, cukup bangga sih ya. Karena kan itu Doraemon udah legend banget. Udah gitu kita dapat yang tuh ya seneng, apalagi emang saya seperti itu gitu loh. Emang cerewet. Jadi karena kesamaan dengan Ibu Nobita dan karakter aslinya dengan Mbak Uni yang membuat Mbak Uni ini senang dengan film Doraemon. Apa yang menarik dari film Doraemon? Apa ya? Dia mendidik lah, yang jelas dia walaupun nakal tapi buat contoh buat yang lain. Kalau misalkan dia itu ya anak, kalau mas hasilnya seperti ini, gitu, mengingatkan tuh segala anaknya dan seperti ini, gitu. Jadi sebetulnya sosok ibu yang bijak juga ya, Ibu Nobita itu. Nah. Jadi jangan dilihat galaknya aja. Selain mengisi tokoh Ibu Nobita di film Doraemon ini, terutama di serialnya, Mbak Uni ngisi apa aja? Aduh, Doraemon lah banyak. Kalau ya toko-toko yang itu aja ya. Yang anak kecil lainnya gitu ya. Kecil. Maksudnya setiap kalau anak kecil itu yang bikin itu. Jadi ternyata dari anak A sampai anak Z itu suara Mbak Uni. Pokoknya banyak banget di serial Doraemon. Mbak ini selain mengisi Ibu Nobita adalah mengisi karakter-karakter lain yang ada di film Doraemon. Nobita itu menurut Mbak Uni sosok seperti apa sih? Sebenarnya sama seperti anak pada umumnya ya. Cuma dia tuh punya apa namanya, pengen yang aneh-aneh, ingin kayaknya seperti aduh pengen beli apa ya, pengen begini ya, pengen begitu, banyak keinginannya gitu loh. Jadi kalau menurut aku bagus sih kalau misalkan anak seperti itu, kalau kita ambil positifnya ya gitu. Karena kan daripada ngeliat yang cuma kerja kreatif, kalau dia kreatif mau pengennya apa gitu, cuma kadang-kadang salah jalan, pengennya instan gitu. Okay. Cara dia instan. Kadang belajar dari kesalahan juga iya. Ya.
ada nggak di diri Mbak Uni yang itu juga dipraktekkan kepada anak Mbak Uni? Misalnya ada anak Mbak Uni yang seperti Nobita gitu. Terus kayaknya semua anak hampir sama kayak gitu ya. Cuman kan itunya beda-beda ya. Kalau Nobita kan hayalannya lebih tinggi, tapi kalau kita kan namanya anak punya mimpinya juga banyak, dan dia pengen berbuat sesuatu. Kayak anak aku yang nomor 1 juga sama kayak gitu. Ini banyak begini mau begini, cuman kan nah di situ sebagai orang tua kalau menurut aku sih sebenarnya ya udah nggak apa-apa selama dia masih positif ya, jadi jalurnya positif gitu loh. Nah kita sebagai orang tua cuma mengingatkan aja, seperti kayak saya kurang yang di Ibu Nobita itu ya, kita ngingatin terus gitu loh sama anak, ayo jangan begini gitu, kalau kamu berbuat ini nanti ini resikonya seperti ini, terus aja diingetin. Sama aja kayak gitu, sama kesehariannya seperti itu. Aduh, kalian jangan buat yang aneh-aneh dong. ternyata Mbak Uni ini sosok yang hangat sekali ya, sosok yang enggak bijak ya, wise banget ya, menghadapi anaknya begitu sabar, walaupun mungkin ya dengan kebawelan yang natural aja biasa sebagai orang tua. Saya yakin semua orang tua juga menginginkan hal terbaik untuk anaknya. Benar. Bukan begitu? Benar. Nobita kan termasuk orang yang agak susah bergaul sebetulnya. Apakah itu benar atau enggak menurut Mbak Uni? Ya susah bergaul, yang baik enggak juga boleh gitu kan. Kita harus sama siapa aja bermain, jangan salah satu teman, karena kan begitu kita harus menggali diri kita. Kalau kita misalkan berteman-teman di sini, nah kita baru tahu tuh kita itu mampu nggak ada di situ. Nah kita ketahuan tuh nanti siapa diri kita nanti. Jadi setiap kita berteman sama si A, si B, si C nggak jadi masalah. Nah di situ kita bisa ketahuan apa yang ada di diri kita gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma satu orang ya cuma begitu aja, cuman ya itulah negatifnya ya, maksudnya kurang ini ya. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalkan kita anak nggak apa-apa bermain sama siapa aja, karena itu adalah ilmu. Kalau menurut aku ilmu pengalaman itu lebih berharga kan, dan kita baru tahu siapa diri kita, kemampuan diri kita itu akan tergali sendiri ya kan. Kalau misalkan itu sangat mahal, karena begitu kita berteman sama si A, kalau kita pelajarin nggak ada yang jelek. Kalau kita tahu itu setiap yang diceritain itu pasti ada manfaatnya, walaupun itu anak itu cacat, anak itu punya kekurangan, dan di situ kita bisa gali ilmunya gitu loh. Ada sesuatu yang tersimpan di situ kalau kita mau. Makanya saya sih kalau punya anak ya udah nggak apa-apa, kamu berteman sama siapa aja nggak ada masalah. Nah tapi kita harus jangan apa yang kita dapetin kita sia-siain. Jadi kita sehari pun kita bicara sama siapapun, makhluk hidup yang diciptain sama Allah ya itu ilmunya coba kita ambil gitu. Karena pasti ada manfaatnya. Menurut Mbak Uni, sosok Doraemon itu bagi Nobita itu apa sih? Ya apa? Dia menurut Nobita itu dia teman yang dia apa ya? Karena Doraemon itu serba ada, serba bisa. Jadi kayak mengandalkan dia gitu. Sebenarnya Doraemon itu udah jadi kayak apa ya, dia tuh kayak sisi lain dari Nobita, bahwa dia adalah sisi penyemangat Nobita. Benar. Seperti itu. Iya benar. Ketika Nobita down, ketika Nobita tidak percaya diri, akhirnya Doraemon lah dalam diri setiap orang gitu kan, akhirnya muncul sisi Doraemonnya gitu ya, sisi solusi, sisi yang menyemangati dan memberikan solusi. Oke, terakhir nih, keren banget nih ngobrol sama Mbak Uni. Terakhir nih Mbak Uni, untuk film Doraemon harapannya apa sih? Harapannya ya panjang lah. Panjang ya. Ya
sampai kita selesai lah. Kalau menurut aku sih pengennya sih ya yang kita selesai, kalau bisa gitu, yang udah ya udah sampai kita nggak ada, aku sih yang ngisi. Amin, amin. Panjang kan berarti. Semoga panjang kita ya, rezekinya juga panjang gitu ya. Terus ya, karena ini emang ceritanya kalau kita tonton tuh bikin kita jadi terus nonton, buktinya semua yang setiap nggak bosen juga nonton Doraemon, karena memang banyak banget di otaknya Doraemon tuh kepingin ini, kepingin itu, kayak gitu. Jadi anak-anak kecil juga keluar juga mimpinya dia gitu. Oh, pengen seperti ini, cuman kan kita bentuknya lain, kenapa Doraemon bisa kita enggak gitu. Oke, terakhir buat teman-teman semua pencinta Doraemon, jangan lupa untuk tonton terus serial Doraemon di televisi ataupun di manapun yang kalian bisa tonton. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar channel Doraemon Official ini bisa berdunia. Dadah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.